Hai, kami dari Kompo 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai haki dan industrial property terkhususnya yaitu merek dagang. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, sebelum kita membahas tentang merek dagang, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual atau haki. Haki adalah hak yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil karya pikiran mereka. Tujuan utama dari haki adalah memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kreasi intelektual, mendorong inovasi dan memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya. Hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan yang diperlukan untuk mendorong inovasi dan menciptakan lingkungan di mana pencipta, penemu, dan inovator dapat mendapat manfaat dari hasil karya mereka. Haki diklasifikasikan berdasarkan jenis pemakaian dan barangnya menjadi dua kategori, industrial property dan hak cipta atau copyright. Kali ini kami akan membahas tentang industrial property. Hak kekayaan industri adalah salah satu bagian penting dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan industri mencakup perlindungan terhadap aspek-aspek tertentu dari kegiatan industri dan perdagangan. Beberapa bentuk hak kekayaan industri melibatkan inovasi dalam proses produksi, desain produk, dan tanda-tanda yang digunakan untuk membedakan produk dan jasa. Hak kekayaan industri dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu paten, desain industri, merek, dan rahasia dagang. Yaitu yang pertama merek dagang. Hak eksklusif untuk menggunakan nama atau logo dalam rangka memasarkan produk atau jasa. Contohnya ada Apple, Samsung, Coca-Cola, dan salah satu produk dalam negeri yaitu Lemonilo. Yang kedua adalah paten, yaitu hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, dan mengimpor suatu produk atau teknologi yang telah dipatenkan selama 20 tahun. Contohnya hak paten atas vaksin AstraZeneca oleh Sarah Gilbert. Yang kedua adalah hak paten atas 4G LTE dari Dr. Khairul Anwar. Yang ketiga, desain industri. Hak eksklusif untuk menggunakan desain dari produk yang telah didaftarkan. Contohnya seperti ini: Apple, McDonald's, Starbucks, Zara, Alfamart, Indomie, dan OLG. Yang keempat ada rahasia dagang. Hak eksklusif untuk merahasiakan suatu penemuan atau inovasi teknologi yang belum dipublikasikan. Contohnya seperti resep Coca-Cola, resep KFC, resep saus spesial Big Mac McDonald. Dari penjelasan sebelumnya, kita telah mengetahui apa itu haki dan apa itu industrial property. Nah, sekarang kita bakal masuk ke studi kasus. Studi kasus yang kami ambil itu mengenai sengketa merek dagang Goto yang dituntut oleh PT Terbit Financial Technology. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu Goto? Apa itu PT Terbit Financial Technology? Nah, Goto itu adalah PT Goto Gojek Tokopedia, merupakan perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi yang beroperasi di Indonesia yang dibentuk sebagai penggabungan antara Gojek dan Tokopedia. Sedangkan PT Terbit Financial Technology merupakan e-commerce yang berdiri di Indonesia. Nah, untuk pembahasan studi kasusnya lebih lanjut akan ada di penjelasan video berikutnya. Bye. Permasalahan persamaan nama merek ini sudah sering sekali terjadi di Indonesia. Namun, apakah semua nama merek yang sama itu dapat dipermasalahkan? Tentunya tidak. Nama merek yang sama antar kedua perusahaan belum tentu dapat dipermasalahkan. Nah, pendaftaran merek ini dapat ditolak apabila kalau ada merek yang mirip di kelas dan jenis yang sama. Pendaftaran permasalahan merek ini akan dilaporkan ke Ditjen Kekayaan Intelektual. Nah, nantinya akan diproses dan mereka akan melihat kemiripan konsep, fonetik, dan visualnya. Nah, pada permasalahan Goto dan PT Terbit Financial Technology ini, mereka terdapat persamaan pada fonetiknya dengan pengucapan dari nama merek ini, di mana mereka sama-sama menggunakan nama Goto dan pengucapannya pun juga sama. Sebelum masuk ke ranah hukum, PT Terbit Financial Technology ini pernah melakukan somasi kepada PT Goto, di mana mereka meminta untuk PT Gojek dan PT Tokopedia menghentikan penggunaan nama Goto pada perusahaan mereka. Namun, somasi ini tidak digubris oleh kedua perusahaan tersebut, sehingga PT Terbit Financial Technology pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga melaporkan persamaan penggunaan nama merek dagang ini.
PT Terbit Finansial Teknologi melaporkan PT Gojek dan PT Tokopedia ke Polda Metro Jaya pada 13 Oktober 2021, di mana mereka meminta untuk PT Gojek dan PT Tokopedia untuk membayar sebesar 2 miliar kepada mereka terhadap penggunaan nama merek dagang yang sama ini. Namun, dari permasalahan ini dapat diakhiri dengan kemenangan dari PT Gojek dan PT Tokopedia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Permasalahan ini dibenangi oleh PT Gojek dan PT Tokopedia dikarenakan terdapat cacat formil pada pengajuan gugatan yang dilakukan oleh PT Terbit Finansial Teknologi. Yang pertama adalah gugatan yang diajukan kabur karena telah mencampur adukan antar gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan merek, di mana pada saat mereka mengajukan gugatan ini, merek Goto yang diajukan oleh Gojek dan Tokopedia ini masih dalam proses persetujuan, di mana merek ini belum disahkan. Hal inilah yang menjadi mengapa terdapat cacat formil pada gugatan ini. Selanjutnya yang menyebabkan Gojek dan Tokopedia dapat memenangkan gugatan ini adalah gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang, di mana PT Terbit Finansial Teknologi ini mengajukan gugatan pada pengadilan niaga, di mana seharusnya proses permohonan yang berwenang untuk melakukan menerima dan menolak permohonan tersebut adalah Dirjen Jenderal Kekayaan Industri. Hal inilah yang menyebabkan permohonan pengajuan gugatan ini ditolak. Hingga saat ini, penggunaan merek dagang Goto ini masih digunakan oleh kedua PT tersebut, dari PT Terbit Finansial Teknologi dan juga PT Goto. Merek sebagai logo, simbol, atau penamaan di dalam suatu bisnis ini sangat penting untuk didaftarkan secara resmi agar si pengusaha atau si pebisnis ini memiliki dasar hukum ketika brand usahanya dipakai atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada intinya adalah untuk menghindari kerugian bagi si pemilik merek itu sendiri sebagai orang yang memiliki hak atas brand tersebut. Selain itu juga, mendaftarkan merek secara resmi juga memiliki banyak sekali manfaat. Seperti yang pertama, memiliki proteksi terhadap merek yang digunakan. Yang kedua, terhindar dari gugatan pihak lain. Dan yang ketiga, untuk memberikan unik dari sebuah usaha ataupun produk dan jasa. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.